Halo Sobat Cahaya semua, apa kabarnya? Di video kali ini, channel Cahaya Belajar Bersama akan membahas soal tentang keperawatan jiwa. Bagi Sobat Cahaya semua yang belum tonton video pembahasan soal keperawatan jiwa lainnya, bisa ditonton ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Nantikan ringkasan materi dan pembahasan soal lainnya. Soal pertama yang ditanyakan tentang Undang-Undang Kesehatan. Untuk pengetahuan Sobat Cahaya semua, sebelumnya kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Tapi, undang-undang tersebut telah dicabut dan diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimana di dalamnya pada bab 5 bagian ke-11 membicarakan tentang kesehatan jiwa. Nah, pada pasal 75 ayat 1 ini dikatakan di sana bahwa upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah A, proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan. Nanti Sobat Cahaya semua bisa dibaca-baca lagi ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah perasaan sedih dan tidak percaya pasien akibat penyakitnya menunjukkan penilaian stresor terhadap respon apa. Nah, untuk Sobat Cahaya semua yang perlu diingat ya, dalam mengerjakan soal apapun itu, paling utama yang dilakukan adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu. Karena bisa jadi yang ditanyakan jawabannya itu tidak perlu membaca paparan kasusnya sampai habis. Bisa kita lihat ya, soal nomor 2 ini kan kasusnya sangat panjang. Kalau Sobat Cahaya baca kasusnya dari awal sampai akhir, akan menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, baca terlebih dahulu apa yang ditanyakan pada setiap soal. Pertanyaan nomor 2 ini kita menjawabnya tidak perlu baca kasus di soal.
Yang perlu kita ketahui yaitu perasaan sedih dan tidak percaya pasien akibat penyakitnya termasuk penilaian terhadap stresor, respon fisiologis kah, respon kognitif kah, respon perilaku, respon afektif, atau respon sosial. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa maksud dari masing-masing optionnya. Untuk mengingatkan Sobat Jaya semua, respon terhadap stresor merupakan penilaian individu ketika menghadapi stresor yang datang. Penilaian stresor dilihat secara kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Kita hanya perlu ingat kata kuncinya untuk membedakan masing-masing respon tersebut. Kalau respon kognitif itu apa yang dipikirkan oleh pasien. Bedakan dengan afektif, yaitu perasaan apa yang dirasakan oleh pasien. Dan kedua ini belum tentu sama, apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan. Kemudian fisiologis. Jelas, ini berhubungan dengan fungsi tubuh. Sedangkan respon perilaku, apa yang dilakukan oleh pasien, dan respon sosial itu apa pengaruh terhadap kehidupan bersosial pasien. Jadi, kata kunci yang benar-benar harus diingat oleh Sobat CS semua, biar lebih mudah kita dalam mengerjakan soalnya. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan, perasaan sedih dan tidak percaya pasien akibat penyakitnya, itu termasuk dalam penilaian terhadap stresor respon afektif. Karena sedih dan tidak percaya itu merupakan apa yang dirasakan pasien atau perasaan yang dialami oleh pasien akibat ada sesuatu yang terjadi. Sekarang kita tinjau optionnya satu persatu. Option A, fisiologis. Ingat ya, tadi respon fisiologis itu perubahan dari fungsi tubuh, seperti tidak nafsu makan, pusing, sakit kepala, mual muntah, gangguan pola tidur, dada berdebar-debar, dan lainnya. Pokoknya ingat saja, respon fisiologis itu berhubungan dengan perubahan pada fungsi tubuh kita. Nah, kalau option B itu kognitif. Kognitif apa yang difikirkan? Seperti merasa sedih, merasa bersalah, kesal, merasa gagal. Habis itu ada ungkapan pesimis seperti saya tidak bisa, tidak dapat menemukan pengganti yang lebih baik, dan yang lainnya. Nah, sedangkan option yang C, perilaku. Perilaku ini perubahan terhadap perilaku orang tersebut, seperti menghindari kontak mata, memukul orang di sekitarnya, melempari barang-barang. Pokoknya perubahan sikap atau perilaku orang tersebut. Dan option E, sosial. Sudah pasti ya, berhubungan dengan bersosial, seperti isolasi sosial, partisipasi sosial, kurang atau tetap menjalani sosialisasi kepada orang lain. Jadi jawaban yang benar adalah D, afektif. Lanjut ke soal nomor 3. Soal ketiga yang ditanyakan yaitu stresor presipitasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang stresor atau faktor presipitasi itu sama aja ya, cuma bahasanya saja yang berbeda. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kata kunci yang perlu diingat yaitu kurang dari 6 bulan. Berarti kita lihat di soal, kasus mana yang menjadi penyebab pasien mengalami gangguan jiwa kurang dari 6 bulan. Untuk lebih memudahkannya, kita langsung tinjau optionnya satu persatu. Option A, diejek teman-teman. Tidak tepat ya, karena di kasus diejek teman-teman merupakan faktor predisposisi. Sedangkan option B dan C tidak tepat juga ya, karena berdasarkan kasus merupakan tanda dan gejala gangguan jiwa pada pasien. Option D, dimarahi orang tua. Ini sama saja ya kayak option A, merupakan stresor predisposisi. Option E, berhenti minum obat. Tepat ya, karena kita ingat tadi kata kuncinya kurang dari 6 bulan. Bisa kita lihat di soal kasus, di sini dikatakan 2 bulan lalu pasien berhenti minum obat karena bosan dan merasa sudah sembuh. 2 bulan lalu itu kan kurang dari 6 bulan, terjadinya gangguan jiwa. Jadi benar-benar diingat kata kuncinya ya untuk stresor presipitasi ini. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini kebalikan dari faktor presipitasi. Kalau presipitasi tadi kurang dari 6 bulan, sedangkan faktor predisposisi itu lebih dari 6 bulan. Yuk kita langsung tinjau aja optionnya satu persatu. Option A, gagal menikah. Tidak tepat ya, karena merupakan faktor presipitasi. Nah, untuk option yang B dan C ini tidak tepat. Kenapa? Karena merupakan tanda dan gejala gangguan jiwa pada pasien.
Option D, PHK, tidak tepat karena merupakan faktor presipitasi. Option E, ditinggal orang yang dicintainya, tepat ya. Karena kalau kita lihat pada soal di kasus dikatakan bahwa 8 bulan yang lalu ditinggalkan oleh calon suaminya. Calon suaminya itu pastikan orang yang dicintainya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah E. Bahasanya saja yang berbeda ya sobat saya semua. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 ini, ingat saja kata kuncinya ya. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini yang ditanyakan adalah, apakah yang menjadi sumber coping pasien? Untuk mengingatkan sobat saya semua, sumber coping itu merupakan strategi yang membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, sumber coping ini bisa didapat dari dalam diri atau internal dan dari luar individu atau eksternal. Kemampuan internal ini seperti kemampuan personal dan keyakinan positif. Sedangkan kemampuan eksternal yaitu dukungan sosial dan ketersediaan aset. Sekarang kita tinjau opsinya satu persatu. Option A, personal ability atau kemampuan personal. Tidak tepat ya, karena yang dimaksud dengan personal ability ini seperti pengetahuan, motivasi, latihan menurunkan atau menekan munculnya tanda dan gejala. Misalnya gini, pasien melatih menghardik terhadap suara-suara yang muncul. Ini pada pasien dengan halusinasi. Dan bisa juga pasien melatih bercakap-cakap dengan orang lain pada pasien dengan isolasi sosial. Jadi option A ini tidak tepat ya. Option B, social support atau dukungan sosial. Tepat ya, karena dukungan sosial ini seperti dukungan dari keluarga, lingkungan, ataupun masyarakat yang peduli pada diri pasien. Bisa kita lihat di soal ya, di mana pada soal dikatakan dari awal pasien dibawa ke rumah sakit jiwa, keluarga rutin mengunjungi pasien untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien. Nah, dukungan dari keluarga inilah yang membuat pasien tidak sendiri. Ada yang menjaganya dan membuat pasien kooperatif. Berarti ada perubahan dalam diri pasien. Kita tinjau lagi option C, material aset. Kalau ketersediaan materi tidak tepat ya. Jadi, material aset ini dapat dibagi menjadi dua. Ketersediaan pelayanan kesehatan dan finansial dari pasien. Kalau pelayanan kesehatan ya bagaimana suatu pelayanan kesehatan seperti masing-masing rumah sakit jiwa dalam melakukan pengobatan dan perawatan dengan gangguan jiwa. Kalau finansial sudah pasti ketersediaan dana yang dimiliki pasien untuk proses pengobatan gangguan jiwa. Option D tidak tepat ya, karena keyakinan positif ini seperti keyakinan spiritual pasien, nilai keyakinan atau harapan yang menjadi support untuk menghadapi suatu masalah. Dan option A ini tidak ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, bagaimana Sobat Caya? Sudah ada gambaran lagi ya cara menjawab soal-soal keperawatan jiwa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Caya Belajar Bersama. Nantikan ringkasan materi dan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!